open listrik. Kita belum pernah pakai itu. Apa itu open listrik? Tapi pengen punya gitu. Karena open country itu udah nggak zaman gitu ya. Kita beli ke toko, kita bawa pulang, kemudian kita buka kardusnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Apa yang kita cari di dalam kardus itu selain open? Coba dia iya. Cuman si pabriknya kan lupa untuk menyertakan ini. Tapi si oven yang sudah kita beli mau diapain ovennya? Iya, masih ya cek makan. Kamu mungkin ovennya langsung ada WA kasih gitu ke orang atau udah dibuang aja. Nggak mungkin ya Bu ya. Kita searching gimana caranya dia bisa pakai oven. Iya betul. Nah, kita sebagai makhluk Allah ya Bu ya, kita manusia hidup di dunia ini tentu diberikan untuk bertunduk sama Allah ya Bu ya. Kita diciptakan oleh Allah agar bisa hidup di dunia ini untuk senantiasa lurus di jalannya. Buku petunjuknya itu adalah Al-Quran ya betul. Nah, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini, bukan hanya orang Islam sebenarnya. Al-Quran itu diturunkan untuk melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita sebagai manusia harus membaca petunjuk yang Allah berikan. Nah, di sini siapa yang suka baca Al-Quran? Iya, pasti semua suka ya dia baca Al-Quran, masawe gitu-nya. Apalagi di sini kan katanya pada belajar tahsin gitu ya. Nah, saya juga sebenarnya mau duduk di sini teh, udah pada pintar gitu duduk di sini. Amin. Saya mah masih belajar gitu, cuman saya mau mencoba lagi mengulang apa itu keutamaan membaca Al-Quran. Nah, petunjuk yang Allah berikan melalui Al-Quran ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, itu ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, bukan bagi orang Islam ya. Jadi seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini seharusnya berpedoman kepada Al-Quran yang kemudian dilengkapi dengan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian sebelum masuk ke keutamaan Al-Quran, kita harus mengenal dulu apa itu Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran itu? Kitab suci. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah kitab Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ya, yang diturunkannya secara langsung. Tidak ada yang lebih sempurna dari Al-Quran, dan tidak ada bacaan yang lebih mulia dari Al-Quran.
Tidak ada bacaan selain Al-Quran yang diberikan pahala. Coba kita baca novel misalnya. Kalau baca novel dapat pahala tidak? Mungkin dapat juga kalau novelnya bermanfaat ya. Tapi kalau setiap bacaan misalnya dari judul, misalnya judulnya apa ya? Misalnya menaiki bukit tertinggi misalnya judulnya. Ketika membaca itu kita berkata dan berhuruf dari berkata belum tentu mendapatkan ganjaran yang berlipat. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf dihitung satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, Bu. Tetapi ada ulama yang mengatakan alif itu bukan satu huruf. Kalau dijabarkan, alif itu penulisannya alif, lam, iya, fa. Jadi alif itu berapa huruf? 4. Lam itu bukan satu huruf, tapi lam sama mim. Kemudian mim. Kalau dijabarkan lagi, kalau kita menghitung, hadiah Allah yang Allah berikan kepada kita di dunia, ya, Masya Allah. Makanya kita harus mencintai Al-Quran. Nah, saat ini juga Bu berlaku pada saya, makanya saya membawakan materi ini agar saya bisa lebih mencintai Al-Quran. Ya, kita tergantung dengan Al-Quran. Kemudian ada yang tahu nggak ayat yang pertama Allah turunkan? Ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Boleh dibaca sama-sama Bu? Barangkali ada yang membawa mushaf boleh dibuka. Oh, udah ya. Maka ya kita takut sama-sama ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 1 sampai 5 ya Bu. Iqra artinya apa Bu? Bacalah. Bacalah di sini tuh pengertiannya seperti apa Bu? Ada yang bisa menjelaskan? Coba. Membaca mimpinan. Ya betul. Iya betul. Ya, bacalah artinya coba bacalah. Bacalah sekitar kita. Bacalah tanda-tanda kehidupan. Bacalah diri sendiri. Baca. Bacalah, carilah pengetahuan kemanapun. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya betul Bu, hukumnya wajib. Ilmu apapun wajib. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Apabila seseorang ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Apabila orang ingin akhirat maka carilah ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Apabila keduanya ingin didapat Bu, maka carilah ilmunya, ilmunya, akhirat, ilmu keduanya. Apapun ilmu yang bermanfaat harus dicari betul. Dan kita masuk coba ya Bu ya. Untuk yang pertama, keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran itu pertama mendapatkan pahala yang berlipat
awal sudah saya jelaskan ya, apabila membaca alif lam mim bukan berarti satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan ataupun itu dilipat gandakan lagi berkali-kali lipat. Satu kebaikan dikali 10 kebaikan dan lebih. Kalau kita ingin menghitung, hitung-hitungan Allah tidak akan terhitung ya. Kemudian yang kedua, seorang ahlul Quran itu akan diampuni dosanya dan tidak akan disiksa oleh Allah. Ibu yakin nggak? Yakin. Sudah banyak buktinya ya Bu ya. Para ulama yang hafid, yang hafal, dijaga utuh jasadnya sampai ke kain kafannya pun tidak tersentuh oleh binatang tanah. Itulah ahli Quran. Mungkin kita berusaha untuk bisa menghafal ya dia walaupun belum 30 juz, tapi kita udah bisa. Saya yakin di sini udah terbiasa dengan membaca album. Kalau sering dibaca kan jadi hafal ya Bu. Ibu ingat nggak kapan pertama kali Ibu menghafalkan surat Al-Fatihah? Kecil deh. Kalau saya mah nggak ingat Bu, tiba-tiba hafal ya gitu. Iya kan? Ada yang menghafal Al-Fatihah, perasaan nggak jarang gitu. Ada yang Bismillah berkali-kali. Alhamdulillah kan nggak ya Bu? Karena apa? Karena sering dibaca. Nah, seperti itu Bu. Al-Quran itu kalau kita dekat makin dekat, tapi kalau kita jauh, udah weh sama-sama menjauh. Bu ya, karena gini katanya ya, kata yang orang yang terbiasa dengan membaca Al-Quran, kalau tidak dimurojaah kalau labur cenderung hafalan itu ya sih gitu. Dan saya juga bukan penghafal tapi berusaha untuk menghafalkan gitu ya. Gini Bu, kalau kita mencoba untuk menghafal satu surat biasanya kita tuh penasaran dengan surat yang lain gitu. Kayak udah terbiasa nih baca Al-Mulk tuh tiba-tiba hafal gitu ya, tutup Al-Quran hafal, kapan menghafalnya ya, tiba-tiba hafal, alhamdulillah. Terus penasaran, ada yang baca Al-Quran, aku juga pengen hafal kan jadi penasaran. Terus kalau udah segitu tuh udah dikasih kecintaan tuh sedikit sama Allah tuh segitu kan, kemudian penasaran apa sih artinya. Nah kan mulai membuka terjemahnya. Ada yang baca Al-Waqiah, penasaran juga, sering dengar nggak malu beranya orang mah udah pada begini kan buka Quran itu, kita mah masih buka-buka lama-lama kan jadi pengen menghafal boleh orang lain gitu kan. Ya begitulah Al-Quran, semakin kita mendekat maka Al-Quran itu semakin dekat betul. Nah, untuk keutamaan yang ketiga, mendapatkan syafaat dari Allah melalui Al-Quran. Ada yang itu artinya syafaat? Iya, betul, pertolongan oleh Tuhan. Cuma itu syafaat di akhirat nanti ya Bu ya. Ketika di akhirat nanti kita tuh bakal katanya Bu, dan saya mah belum pernah ke akhirat. Tapi kita tuh bakal ya Bu ya, semua juga bakal ke akhirat ya Bu ya. Iya pasti. Camat Bu, calon nabi. Setelah di dunia terus ke yang kubur ya Bu ya. Dan mereka terus ke alam barzah ya. Nah itu udah di alam barzah. Ya di mana masa ketika di padang mahsyar itu katanya orang saling sibuk gitu, sibuk dengan keadaan sendiri-sendiri katanya gitu. Tapi seorang yang ahli Quran, amin gitu Bu, amin. Mudah-mudahan kita sebagai ahli Quran walaupun masih berusaha untuk menghafal gitu ya Bu ya, kita kan mendapat syafaat dari Al-Quran tersebut. Ya, menurut hadis Rasul itu, bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Riwayat Muslim ya betul. Insya Allah sahih ya hadis ini. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk menjadi ahli Quran.
Artinya rajin-rajin baca Quran, rajin-rajin untuk menghafal ya, walaupun belum banyak ya Bu ya. Untuk yang keempat, ahlul Quran itu termasuk golongan yang terbaik. Ini yang mengatakan langsung Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau yang terbaik artinya apa? Yang paling baik, yang ranking satu gitu ya punya. Kan kalau di sekolah juga yang terbaik itu yang paling atas, yang diutamakan gitu ya Bu ya. Siapa sih orang yang tidak ingin menjadi orang yang gitu? Kadang kita juga berdasarkan pengen yang terbaik ya Bu ya, tercantik gitu ya. Ketika punya kediaman itu pengen kelihatan indah, pengen terindah gitu di antara lingkungan kita. Itu mah manusiawi gitu ya. Cuman kata Rasul, orang yang terbaik itu orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan. Nah, belajar di sini bisa berarti belajar membaca, belajar menelaah, atau belajar menerjemahkan apapun yang berkaitan dengan Al-Quran. Insya Allah jadi manusia yang terbaik. Dan yang kelima, ahli Quran itu dikumpulkan bersama para malaikat. Subhanallah ya Bu ya. Kalau dikumpulkan sama malaikat, malaikatnya siapa tuh? Ya, ada yang sama malaikat. Iya, ada yang berkenalan. Malaikat mah makhluk Allah yang diciptakan tanpa mempunyai nafsu, tidak mempunyai dosa. Nah kayak kita banyak dosa. Tapi manusia yang terbaik itu, ahli Quran itu akan dikumpulkan bersama para malaikat. Terhormatnya kita gitu dia dikumpulkan sama malaikat yang bersih dari dosa. Siapa yang gak mau dikumpulkan bersama malaikat itu? Pasti semuanya mau ya. Ya. Bisa diulang Bu. Yang pertama tadi apa gitu? Manfaat membaca Al-Quran. Mendapat pahala yang berlipat. Oh, satu. Yang kedua, berarti bicara untuk Akan diampuni dosanya. Tiga. Ketiga, mendapat syafaat dari Allah. Yang keempat, masuk Golongan yang baik. ya. Lima, Dikumpulkan bersama. Baca dah. yang apa Bu? Kan itu baca itu kan diperintahkan sama Allah ya Bu ya. Nah, Al-Quran ini diciptakan Allah juga sebagai obat, sebagai syifa. Al-Quran itu sebagai syifa, kan Al-Quran itu diciptakan, diturunkan itu menjadi petunjuk bagi tadi yang pertama kan ya, yang di awal bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Nah, yang kemudian ini Al-Quran diturunkan sebagai syifa atau obat. Tentang Al-Quran diciptakan, diturunkan sebagai obat ini tercantum dalam surat Yunus ayat 57. Barangkali ibu membawa mushaf boleh dibuka. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah sendiri yang mengatakan begitu, bahwa Al-Quran itu sebagai obat. Obat apapun kalau kita benar-benar yakin, kita benar-benar bahwa tidak meragukan bahwa Al-Quran itu sebagai obat, insya Allah sembuh. Karena Bu, pada zaman sekarang ini banyak peneliti di luar negeri ingin membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Sampai peneliti ke laboratorium di beberapa negara, katanya apa sih keutamaan Al-Quran gitu ya Bu ya?
sampai diambil sampel sel darah merah. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, sel darah merah ternyata bereaksi ketika ada ayat murotal yang dibacakan di dekat sel darah merah tersebut. Tetapi si peneliti ini teh penasaran, coba cenah belajar Al-Quran ya, musik-musik cenah musik yang agak rame, yang agak rock and roll gitu. Ternyata teh si sel darah merah ini teh bertingkahnya teh bakalan tidak beraturan. Iya betul. Ganti lagi musiknya sama musik yang agak-agak yang agak-agak mellow gitu ya Bu ya, yang agak-agak slow. Memang ada perubahan, tapi tidak seperti yang dibacakan oleh Al-Quran ini Bu. Nah, kemudian penelitian itu diteliti lagi oleh peneliti lain. Atau benar sih cina keajaiban Al-Quran itu seperti ini. Kemudian ada seorang muslim Bu ya, meneliti tentang bacaan Al-Quran. Ternyata bacaan Al-Quran ini ketika dilantunkan oleh seseorang itu terbang ke atas udara, kemudian masuk ke dalam telinga, kemudian masuk ke dalam sel-sel yang ada di tubuh si pembaca itu. Ini benar-benar penelitian dia, bukan saya yang mengatakan seperti ini. Jadi orang-orang ahli ilmu, ahli peneliti pas penasaran ya Bu ya, apa benar enggak, kemudian dibuktikan dengan ilmiah, ilmu pemikiran mereka. Ternyata itu benar Bu, ketika ada seseorang yang mempunyai penyakit kanker Bu, dia rutin membaca Al-Quran dan ketika tidur pun dia selalu melantunkan murotal di rumahnya, si sel kanker ini mati Bu, pada bunuh diri. Iya Bu, amin ya, amin. Mudah-mudahan kita juga yang sering baca Al-Quran pada pergi ya Bu penyakitnya Bu ya. Jadi sel-sel yang ada di dalam tubuh orang yang membaca Al-Quran itu kan saling memperbaiki sel-selnya masing-masing Bu. Apabila ada yang rusak, mereka memperbaiki diri, seakan-akan mengusir sel-sel yang buruk untuk tubuh ini. Gitu. Nah, makanya kesimpulan dari yang barusan ya Bu yang saya bicarakan, mudah-mudahan kita bisa membaca Al-Quran istiqomah. Amin. Menghindari dari suara musik-musik yang hingar-bingar ya Bu ya, daripada musik-musik yang kepala lututnya Bu ya. Vokal betul, sholawat juga bagus Ibu betul. Daripada kita nonton yang aneh-aneh atau membaca apapun lah yang di HP, dan sekarang mah HP ada isinya, apapun yang kita mau di HP ada gitu ya Bu ya. Tapi alangkah baiknya Bu ketika membaca HP Al-Quran itu yang dibuka gitu Bu. Bisa nggak kita bikin perjanjian Bu? Sebelum buka HP baca Quran dulu. Insya Allah amin. Tapi untuk sekarang ini mah canggih nih Bu. Ada namanya aplikasinya apa ya? Aktif gitu ya kalau nggak salah. Iya, jadi setiap buka HP muncul ayat yang harus dibaca. Nanti mati ketika hidup lagi muncul lagi ayat berikutnya. Jadi yang terasa itu lama kan? Kamu lama sehari bisa 18 kali tuh pegang HP nya. Iya, kayaknya malah lebih betul. Nah, banyak HP daripada pegang HP. Jujur ya Bu. Jujur. Ya jujur karena saya juga begitu. Iya. Baik Ibu, mungkin tadi kesimpulannya udah saya harapkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran. Amin. Yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin.
dan menjadi orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran. Walaupun hanya satu ayat satu hari. Tapi biar aku ibunya kali HP terus-terusan kali baca Quran dan seayat ya bukan. Saya punya doanya Bu. Kira-kira ibu mau nggak jadi ahli Quran? Kita baca bareng-bareng ya. Saya sekali, ibu sekalian. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai ahli Quran. Allahumma rizqna istiqomah ma'al Quran. Tilawatan wa hifdhan wa amalan. Ya Allah, istiqomahkanlah kami dengan Al-Quran. Membacanya, menjaganya, dan mengamalkannya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu dari pembicaraan saya tadi. Mudah-mudahan ilmunya dapat diterima. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu ini saya pun dapat melaksanakannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.